وابتغ فيما آتاك الله Aula TV, saluran media Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin la raiba fih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita hitung, kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang apabila kita ganti kenikmatan tersebut dengan hal-hal yang kita lakukan berupa ibadah, tidak akan bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguh apabila kalian wahai para manusia berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian sesungguhnya tidak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Kemudian salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, pada hari ini kita bisa bertemu di salah satu tempat terbaik, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, guna untuk mempelajari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah sebuah kaum, tidaklah sebuah kelompok bertemu, berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, tidak lain dan tidak bukan untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mempelajari syariat Islam, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Muhammad yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Illa nazalat alaihimus sakinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah melainkan mereka akan diberikan ketenangan batin, ketenangan hidup, ketenangan hati yang mungkin sebagian orang begitu bingung mencarinya. Mereka kesana kemari mencari ketenangan hati, namun mereka terkadang tidak menemuinya. Namun Nabi Muhammad SAW memberikan tips bahwasanya mencari ketenangan hati adalah duduk di rumah-rumah Allah, membaca Al-Quran, mempelajarinya, sehingga hati-hati kita yang keras tadinya menjadi lunak kembali. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Tema kita pada siang hari ini adalah jalan-jalan kebaikan, atau bisa kita sebut pintu-pintu kebaikan. Siapa di antara kita yang tidak ingin berbuat baik di atas muka bumi ini? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian wahai manusia, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan salah satu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat baik. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan dalam Al-Qur'anul Karim ataupun telah Nabi sabdakan dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim
adalah salah satu imam di antara imam-imam ahli hadis, periwayat hadis terbanyak. Kalau kita sering mendengar hadis, kemungkinan besar hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan apabila salah satu hadis diriwayatkan oleh dua imam ini, Bukhari dan Muslim, maka ada istilah lain, yaitu muttafaqun alaih, yang disepakati kesahihannya. Jadi ketika kita mendengar hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu bingung apakah hadis ini sahih atau tidak. Maka ketika kita mendengar hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka kita insya Allah yakin hadis ini adalah hadis yang sahih, siapapun sahabat yang meriwayatkannya. Karena para imam ahli hadis, mereka telah mencurahkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk memilih hadis-hadis Nabi yang sahih ataupun tidak. Ya, makanya kalau kita dapati, kalau kita belajar ilmu hadis, kita dapati peringkat pertama adalah riwayat Imam Bukhari yang beliau mempunyai kitab Sahihul Bukhari. Kemudian di bawahnya ada Sahih Muslim. Nah, hadis yang akan kita bahas hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan Abi Malik Al-Harith ibnu Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci atau kesucian adalah salah satu tanda dari tanda-tanda keimanan seseorang. Yang kita banyak dengar bahwasanya an-nadhafatu minal iman. Ya, memang betul an-nadhafatu minal iman, tetapi itu bukan hadis. Tetapi hadis adalah at-tuhuru syatrul iman. Bahwasanya kesucian itu tingkatnya lebih tinggi dari sekedar kebersihan. Kita lihat di sebuah tempat, mungkin tempat itu bersih, namun kita tidak pastikan tempat itu suci atau tidak. Bisa jadi seorang anak kita lihat dia itu bersih, namun ternyata anak tersebut sudah mengeluarkan air kencingnya sehingga tidak bisa dikatakan suci meskipun terlihat dari jauh bersih. Dan yang namanya kesucian di dalam agama kita sudah diatur dengan sebegitu detailnya. Bagaimana seorang muslim ketika hendak ingin melaksanakan ibadah salat, dia harus melaksanakan kesucian tersebut. Ketika hadatnya hadas saghir atau hadas kecil, maka dia wajib untuk berwudu sebelum melakukan salat. Namun apabila hadas tersebut hadas besar, maka dia wajib melakukan kesucian yang lain, yaitu adalah mandi, yang kita kenal dengan yang namanya mandi besar atau mandi junub. Maka kesucian-kesucian ini adalah termasuk syariat-syariat Islam yang melambangkan keimanan kita. Dan orang tidak akan tahu kita ini sholat sudah wudu atau belum, orang tidak akan tahu. Tetapi yang mengetahui tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ibadah semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat dalam keadaan junub, kalau kita belum mandi orang nggak akan tahu. Yang penting ngelihat kita sholat, namun hal tersebut tidak akan Allah terima. Kenapa? Karena sah sholat belum dilaksanakan. Karena hal-hal yang menjadikan kita bisa melakukan sholat dengan sebaik-baiknya belum terlaksana. Oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan, kesucian itu adalah syariat di antara syariat-syariat yang banyak di antara syariat Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan hadisnya, walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u bainas sama'i wal ard. Setelah kesucian tadi, Nabi kita memberikan hal yang lebih mudah, yaitu sekedar berzikir, mengucapkan alhamdulillah, ucapan puji syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan alhamdulillah yaitu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamla'ul mizan, tamla artinya mengisi, al-mizan adalah timbangan di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti. Kita ini semua
yang hidup di atas muka bumi ini suatu saat akan menemui yang namanya kematian. Dan yang namanya kematian itu adalah perjalanan awal di antara perjalanan akhirat yang sangat panjang. Kalau kita lihat perjalanan akhirat di antara perjalanan yang sangat panjang diawali dengan yang namanya al-maut atau kematian. Kemudian setelah kita mati, setelah kita meninggal, apa yang dilakukan oleh orang-orang? Mengkafani kita, menyolati kita, kemudian disiapkan untuk kita sebuah liang, kemudian dimasukkan kita ke dalamnya, dan setelah itu mulailah kita berada di sebuah alam yang berbeda yang disebut dengan alamul barzakh. Alamul barzakh atau kita biasa sebut dengan alam kubur. Dan disitulah kita tidak tahu sampai kapan kita akan di sana, dan nanti suatu saat ketika datang yang namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan, maka dibangkitkanlah seluruh orang yang sudah mendahului kita sampai orang yang akan mati nanti ketika hari kiamat terjadi. Kemudian nanti di antara fase-fase akhirat ada namanya yaumul mizan, hari-hari ditimbangnya amal-amalan kita. Apakah kita di dunia ini melakukan amalan baik lebih banyak atau lebih sedikit? Maka yang namanya alhamdulillah, berzikir dengan kata alhamdulillah, kata Nabi Muhammad SAW, akan memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Oleh karena jangan sampai kita bosan untuk berzikir. Terkadang kita ini kalau punya waktu kosong bingung mau ngapain. Ya, kadang-kadang sambil duduk di kantor, alhamdulillah, cukup mengucapkan alhamdulillah sambil berjalan menuju masjid misalnya, berjalan menuju tempat kerja kita, berjalan menuju mat'am atau menuju tempat makan kita, menuju rumah kita. Zikir-zikir yang mudah ini terkadang terluput dari kita. Dan alhamdulillah ini tidak memerlukan tenaga yang banyak dan hanya beberapa waktu saja. Oleh karenanya dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat kepada salah satu sahabatnya, ada la yazalu lisanaka rataban bidzikrillah, agar senantiasa lidah engkau wahai sahabatku selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir kepada Allah banyak sekali. Dan kata ulama, afdhalu dzikr tilawatul Quran. Sebaik-baiknya zikir adalah membaca Al-Quran. Jadi ketika kita punya waktu kosong, baca Quran. Kalau nggak bisa, zikir seperti yang tadi disebutkan oleh hadis adalah alhamdulillah dan juga subhanallah. Dan banyak sekali lafaz-lafaz zikir yang disebutkan oleh para ulama dan juga dalam hadis-hadis Nabi yang lainnya. Kemudian salah satu kebaikan yang lain dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW sebutkan wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya bagi kehidupan kita. Mungkin di antara manusia di luar sana yang merasa kehidupannya sangatlah gelap, sangatlah kelam, mungkin dia saat itu jauh dari yang namanya masjid, jauh dari yang namanya salat. Oleh karena kita lihat orang-orang yang ahli salat itu terlihat dari wajahnya pancaran sinar yang berbeda di antara orang lain. Meskipun warnanya, mohon maaf, tidak seputih orang lain, tapi pancaran dari mukanya, dari anggota tubuhnya itu terlihat. Subhanallahil azim, ya. Dulu kami ketika belajar mempunyai salah seorang syekh di antara masyayikh kami yang berasal dari negeri Afrika. Dan negeri Afrika ini terkenal dengan rasnya itu ras yang hitam, dan orang-orang Afrika terkadang mereka tidak mau disebut hitam, mereka lebih senang disebut dengan biru. Maksudnya itu biru dongker gitu ya, jadi birunya kegelap-gelapan, jadi nggak suka disebut hitam itu ya, meskipun warnanya ya memang hitam, tapi mereka lebih senang al-azraq, kalau dalam bahasa Arab itu biru. Tetapi subhanallah, meskipun beliau itu berkulit gelap, tetapi tidak kita dapati dalam wajahnya itu satu butir jerawat pun. Bukan karena rajin pakai facial wash ya, bukan karena pintar memilih sabun wajah, bukan. Tetapi kita lihat bahwasanya dia dimanapun ketika kita lihat, kita selalu senang melihat beliau. Dan ketika di masjid kita tahu bahwasanya
Dia salah satu dosen yang teramat banyak beribadah. Salah satu ibadah yang terbaik adalah sholat. Oleh karenanya dalam hadis ini Nabi bersabda, as-salatu nurun, cahaya. Jadi cahaya, sebenarnya cahaya dalam kita. Kalau dalam istilah itu ada namanya inner beauty ya. Inner beauty itu cahaya dalam diri. Itulah yang membuat orang-orang terkadang mempunyai karisma tersendiri. Mungkin dia dalam sholatnya punya waktu yang banyak. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, was-sadaqatu burhan. Sedekah atau sedekah menjadi burhan, dalil, kejelasan, tanda yang benar seorang itu beriman. Dia mempunyai pikiran untuk bersedekah. Dan nanti dalam hadis lain di kesempatan yang lain kita akan jelaskan bahwa sedekah itu tidak hanya mengeluarkan segelontor uang, tidak. Sedekah itu banyak sekali jenisnya. Sedekah itu banyak sekali jenisnya. Cuman sedekah yang paling bisa terlihat adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Kita bisa sedekah dengan tenaga, kita berikan sedekah dengan tenaga. Kita sedekah dengan pikiran, kita bisa sedekah dengan pikiran kita. Namun terkadang orang lebih melihat secara materi. Namanya sedekah ya harus ngeluarin fulus, harus ngeluarin uang. Namun ternyata sedekah itu banyak sekali jenis-jenisnya. Kemudian was-sabru diya, dan kesabaran adalah cahaya. Jadi tadi adalah sholat, kemudian sabar. Makanya sholat dan sabar dalam beberapa ayat Al-Quran Allah sandingkan, ya, sholat dan sabar. Sabar itu subhanallah butuh waktu untuk mempelajarinya. Tidak bisa orang tiba-tiba dalam suatu keadaan, suatu saat langsung sabar, tidak bisa. Ada orang jatuh, saking tidak sabarnya dia mencela atau terlontar dari mulutnya kata-kata yang kotor. Wal'iyadzubillah. Dan semoga kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik, dan Al-Qur'an adalah hujjah bagimu atau untukmu. Al-Quran yang kita baca, yang kita hafalkan, itu bisa menjadi hujjah bagi kita atau untuk kita. Maksudnya hujjah untuk kita adalah menjadi penolong kita nanti di hari kiamat, atau justru sebaliknya. Karena kita mengetahui membaca Al-Quran tapi tidak bisa mengamalkan atau tidak mau mengamalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir adalah wa kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia berbuat sesukanya, seakan-akan dia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri dan juga ada yang membinasakannya. Jadi yang akhirnya adalah bahwasanya manusia ini Allah berikan kebebasan untuk berbuat, memberikan keleluasaan. Kita punya pilihan. Kita punya pilihan. Kita ingin berbuat baik, maka Allah akan berikan ganjaran yang baik pula. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidaklah perbuatan baik kecuali Allah akan balas dengan perbuatan baik yang lain. Allah akan berikan balasan baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Terkadang kita berbuat baik namun kita belum merasakan balasannya. Namun apabila kita yakin dan beriman kepada Allah, suatu saat Allah akan balas kebaikan kita, baik kita rasakan di dunia ini atau tidak. Dan yang terakhir adalah semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat baik dimanapun dan kapanpun kita berada, karena Nabi kita bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wabillahi taufiq wal hidayah.
نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.